Air sungai terus mengalir tanpa henti. Di musim hujan ataupun di musim kemarau, aliran sungai ini membawa butiran-butiran tanah yang kemudian menjadi pasir. Tidak banyak sungai yang bisa digunakan untuk mencari pasir. Kalaupun ada, harus menggunakan alat-alat berat untuk mengangkatnya. Pasir biasa digunakan untuk kebutuhan tertentu, misalnya saja membangun rumah, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Sekarang ini mudah untuk mendapatkan pasir. Beberapa toko khusus menyediakan pasir, tetapi tidak banyak orang yang tahu dari sungai mana pasir-pasir ini berasal dan bagaimana sulitnya serta beratnya mencari pasir di sungai. Beberapa orang mencoba berjuang dan bertahan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mencari pasir di sungai. Orang-orang ini bergelut dengan derasnya air sungai. Di bawah terik matahari, mengeruk pasir di dasar sungai untuk kemudian dikumpulkan dan diolah kembali. Karena pasir yang terdapat di dalam sungai masih tercampur dengan batu-batu kecil. Sedikit demi sedikit, pasir-pasir terkumpul dan membentuk bukit-bukit kecil. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengumpulkan pasir-pasir tersebut. Tidak hanya 1 atau 2 jam, tidak hanya 1 atau 2 hari. Dalam waktu 1 minggu, pasir-pasir tersebut baru dapat dijual. Pak Poniran, pria tua ini sehari-hari bekerja sebagai penambang atau pencari pasir di sungai. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu pekerjaan sehari-harinya sebagai pekerja bangunan. Karena pada waktu itu pekerjaan tersebut dirasa terlalu berat dan hanya mendapat sedikit penghasilan, maka Pak Poniran berhenti dari pekerjaannya. Namun, hal tersebut tidak membuatnya kecewa atau putus asa. Dengan kemampuan dan keinginan, akhirnya Pak Poniran melihat beberapa orang tetangga yang bekerja sebagai penambang pasir. Disinilah terbersit dalam pikirannya untuk mengikuti jejak para tetangga untuk terjun ke sungai, membuat perahu kecil sebagai seorang penambang pasir. Pak Poniran alias Pak Olan, usia 68 tahun, cari pasir. Selain itu ya nukang-nukang batu gitu kalau ada. Kalau di rumah kesibukan ya bimbing anak atau bersih-bersih, membenahi rumah tiap hari. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Poniran. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini yang mendorong Pak Poniran bekerja sebagai penambang atau pencari pasir di sungai. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari.
Pagi-pagi sekali Pak Poniran sudah bersiap melakukan aktivitas. Keranjang, skop, dan beberapa perlengkapan lain dibawa. Lokasi yang dituju adalah sebuah sungai di dekat rumah. Di sungai inilah Pak Poniran mencari dan mengumpulkan pasir untuk kemudian dijual. Saat ini semakin sulit mencari pasir karena banyaknya para penambang lain. Apalagi pada saat hujan, aliran air di sungai semakin deras. Di aliran sungai berantas inilah Pak Poniran dan para penambang lain mencari pasir dan batu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ya jam 6 sudah terjun, sudah turun ke kali jam 6. Kalau tenaga sehat gitu, ya dingin-dingin dijalanilah daripada pulangnya ya kira-kira jam 5. Kadang-kadang ikut mobil sampai jam 9 malam, ya ngirim kiriman di tempat, kadang ke Batu, ke Tinoyo gitu. Soalnya supir itu tidak mesti bawa teman. Dengan sabar Pak Poniran mengambil pasir dari dalam sungai, mengumpulkan di dalam perahu kecil dan meletakkannya di pinggir sungai setelah menjadi bukit kecil. Pasir tersebut kembali dirapikan untuk memisahkan batu-batu kecil. Pekerjaan mencari dan mengumpulkan pasir-pasir ini dilakukan berulang-ulang. Setelah terkumpul, pekerjaan selanjutnya adalah membawa ke pinggir jalan agar para pembeli mengerti akan pasir yang siap untuk dijual. Satu persatu pasir-pasir diambil dari dalam sungai, mulai memenuhi perahu. Pekerjaan ini dilakukan hingga sore hari. Tidak banyak hasil didapat dari menambang atau mencari pasir. Biasanya setelah terkumpul selama beberapa hari, pasir-pasir tersebut baru bisa dijual. Itu pun jika ada pembeli yang datang. Jika tidak, Pak Poniran harus bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jangka waktu tersebut. Sudah 17 tahun barangkali. Dulunya itu dulunya saya kerja di bangunan, terus sepi. Akhirnya kesibukan cari dana untuk anak-anak saya sekolah, terjun ke tambang pasir gitu lah. Penghasilannya ya lumayan, ya enggak tentu. Kadang itu kalau laku, kalau enggak laku ya bisa sampai 3 hari, 2 hari gitu. Ya mana yang laku ada batu, ya ada sirtu. Sirtu itu pasir sama batu. Itu kan ada orang membutuhkan. Kadang-kadang ya tanah kembang. Nah itu kadang-kadang ada orang beli untuk kembang. Kalau pasir banyak bangunan tiap-tiap hari atau ya kadang-kadang ya enggak ada. Demi kebutuhan hidup, Pak Poniran mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Poniran tidak memperdulikan tubuh tuanya yang semakin hari semakin lemah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat
menikmati masa-masa tua, karena keadaan memaksanya untuk bertahan, memaksanya untuk bekerja dan terus bekerja, memaksanya untuk terus tersenyum bersama pasir-pasir di Sungai Brantas. Enggak. Ya kadang libur, jarang libur, saya jarang, daripada nganggur di rumah. Lebih baik kan di situ, entah nanti ada pesanan atau tidak, hitung-hitungan juga ada sama orang-orang. Ya senangnya gini, teman-teman itu banyak musyawarah atau pesanan gitu, teman tambah banyak, supir-supir gitu. Kalau hiburan-hiburan itu ya ada di situ, enggak pernah. Pokoknya pernah hiburannya sama teman-teman itu, supir-supir atau teman lain. Itu kebanyakan proyek. Supir-supir trek sama beli, ngelayani proyek-proyek. Ya dari mana saja, keseluruhan penjuru. Pekerjaan yang dilakukan memang bukanlah pekerjaan yang biasa. Berlokasi di Sungai Brantas, di mana jika musim penghujan datang, terkadang banjir menyapa, menghanyutkan semua pasir-pasir yang telah dikumpulkannya. Hal ini menjadi warna dari pekerjaannya. Disinilah Pak Poniran benar-benar menghadapi ujian. Namun, Pak Poniran tetap bersabar. Dengan kegigihannya, dia kembali bekerja, terus menggali, mencari, dan mengumpulkan pasir-pasir demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya dinamakan cukup ya cukuplah daripada tidak ada. Daripada tidak ada. Susahnya ya kalau musim banjir atau enggak laku, gitu aja kalau pasir. Kalau musim banjir itu betul pasir itu sebanyak, tapi ya jarang laku atau kena timpa banjir. Kemarau ya dapat. Ya kalau musim kemarau itu ya cari kesulitan, cari pasir itu kan alirannya kurang, jadi ngayak sir itu diambil pasir, diambil batu untuk dipecahi untuk koral tengslah itu. Cari sendiri. Kalau dulu ya banyak di situ ya, soalnya banyak yang pindah ke atas. Ya boleh aja, pokoknya teratur lah, tidak mengganggu atau melanggar undang-undangnya. Apa itu irigasi.
Selesai melakukan pekerjaan, Pak Poniran membereskan peralatan kerjanya yang diletakkan di sekitar lokasi. Dengan berjalan kaki menuju rumah kecil dan sederhana, tempatnya beristirahat. Tidak banyak yang dilakukan di rumah tersebut. Biasanya berkumpul bersama keluarga atau membersihkan pekarangan rumah. Ya enggak lah, ya nanti kan ada perubahan. Ya berhubung sekarang masih kesulitan dana, anak-anak ya masih ada yang sekolah. Terus anak saya yang dua sudah mendekati rumah tangga sendiri kan, saya masih tanggung jawab. Ya capek Mas, sampai kalau malam hanya tidur melulu, tidak ada lain capeknya seperti orang nambang pasir. Ya kadang-kadang ya anak yang bantu, ya cari batu, ya cari pasir gitu. Pokok segala apa yang dibutuhkan pembeli lah. Enggak tentu, kalau tiap hari ya untung terus. Seperti inilah keadaan rumah Pak Poniran. Rumah kecil sederhana ditempati sejak masa muda. Tidak ada yang istimewa dari rumah tersebut. Dinding-dindingnya belum dihaluskan. Begitu pula dengan lantai. Alat-alat yang digunakan pun masih sederhana. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat. Bapak, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV dan ini ada sedikit tambahan, semoga bisa membantu meringankan beban Bapak. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah? Ya, semoga Anda bisa bahagia. Ya. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang masih giat bekerja namun mendapatkan hasil yang sedikit, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini. Pak, saya mengucapkan terima kasih karena saya sudah diizinkan main ke sini, terus ngobrol-ngobrol sama Bapak. Nah, kebetulan sekarang udah sore, jadi saya mau pamit pulang dulu, Pak ya. Iya. Terima kasih. Bapak, saya mengucapkan terima kasih karena diizinkan main ke sini ya Pak ya. Mari Pak. Salam. Harapan saya ya hanya gini Mas, seperti anak-anak saya bisa hidup yang layak gitu aja. Kalau misalnya saya berani terjun angkat berat, tapi anak saya jangan seperti saya. Gitu loh. Anak saya itu biar tidak keberatan lah daripada hidupnya Bapak. Anak saya sudah kerja semua ke
pabrik rokok. Ya lumayan cukup. Daripada dulu-dulu masih kecil-kecil, sekarang bisa mencari kehidupan sendiri-sendiri. Ya itu cita-cita saya sampai saya sekolahkan SD sampai SMP sampai SEMEA semua. Itu ya, cari pasir itu dana. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.